Kalau literatur menyatakan hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi ini merupakan masalah kesehatan masyarakat. Demikian dikatakan yang sangat penting terutama di negara-negara maju. Anehnya negara Indonesia yang kayaknya negara yang belum terlalu maju pun sudah banyak ya. Berarti kalau sudah banyak berarti ya masuk kategori maju ya. Dan terutama pada orang dewasa tekanan darah di bawah 140 atau 85 per 85 ya, atau atas sistolik diastolik itu ya katanya, atas 140 di bawah 85 ini dianggap normal, sementara tekanan di atas 160 dan 95 itu menunjukkan tekanan darah tersebut tinggi. Sementara tekanan darah antara 140 per 90 sampai 160 per 95 dianggap hipertensi perbatasan. Dan tekanan darah orang Asia cenderung lebih rendah, ya 10 sampai 20 daripada orang-orang Barat. Demikian menurut literatur yang ada. Dan hipertensi pada umumnya ini asimptomatik dan dapat mengakibatkan komplikasi, terutama komplikasinya dengan arteriosklerosis, serta menyebabkan berkurangnya usia antara 10 sampai 20 tahun. Adapun penyebab kematian ini paling sering terjadi pada kasus-kasus hipertensi yang mana komplikasinya bersama dengan penyakit kardio cerebrovaskuler dengan jantung dan seterusnya. Kemudian penyakit hipertensi juga secara umum dapat dibagi dalam dua lingkup kategori besar. Ini hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Yang dimana hipertensi primer atau esensial ini yakni dengan penyebab yang tidak dapat dijelaskan faktor penyebab penyakitnya. Yang diperkirakan adalah faktor, ada yang mengatakan faktor genetik, ada yang mengatakan faktor stres emosional dan seterusnya. Sementara yang sekunder yakni penyebab yang dapat diidentifikasi, darah tinggi yang penyebabnya bisa diidentifikasi, bisa dilihat contohnya seperti hipertensi renal, endokrin dan seterusnya. Akan tetapi perbedaan antara hipertensi primer dan sekunder ini seringkali kurang jelas dan menjadi kabur, sehingga ketika seseorang menderita bisa disebut apa. Dan kalau dikatakan penyebab hipertensi sebagian ada yang mengatakan belum diketahui, sebagian secara sekunder bisa diketahui. Artinya sebagian yang penyebab hipertensi yang dapat diketahui dengan pasti ya, dan sebagian tidak. Adapun yang sebagian yang bisa diketahui diantaranya ya ada penyebabnya, dikarenakan penyakit jantung, dikarenakan penyakit ginjal, dikarenakan penyakit diabetes, dan ada yang mengatakan kemungkinan juga pola hidup yang salah seperti stres yang berat, kerja keras, ya, atau genetik atau keturunan, serta kebiasaan merokok, minum minuman alkohol ini juga rentan merupakan pemicu penyebab daripada hipertensi tersebut. Adapun gejala yang tampak yakni pegel di bagian tengkuk atau terasa tebal, ya, atau kaku, kepala belakang terasa sakit, berat, rasa lelah, mudah marah, terkadang timbul rasa cemas, dada berdebar-debar, sakit kepala yang berkepanjangan, ya, dan seterusnya. Ini literatur yang kami dapati hipertensi dari sisi konvensional. Adapun kalau berbicara tentang darah tinggi, berarti kita tidak lepas dari pembicaraan tentang darah. Dulu saya pernah menjelaskan tentang apa itu darah, di mana di ayat Al-Quran pun banyak dijelaskan. Seperti Quran surat Al-Alaq ayat 2, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 14 dan banyak lagi. Dan ya ini Allah sebutkan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan seterusnya. Ya, dan darah yakni merupakan cairan yang lembab. Berdasarkan pemahaman kami, darah merupakan rutubah, yakni materi dasar atau cairan yang lembab yang berwarna merah sebagai hasil dari pemerasan atau reproduksi atau cerna, ya, cairan saripati yang didapat dari makanan dan minuman yang kemudian menjadi cairan tubuh, di mana darah tersebut juga disebut sebagai cairan tubuh. Dan darah dalam pengobatan klasik ini memiliki arti yang berbeda. Ketika kita menyebutkan cairan merah atau dam, kemudian dokter mengatakan darah, ini memiliki
perbedaan arti sebenarnya dibanding dengan kedokteran barat. Ketika dokter barat mengatakan darah, kita mengatakan dam atau cairan merah, maka sebenarnya memiliki beberapa perbedaan walaupun cairannya sama-sama yang warnanya merah. Di mana di dalam pengobatan klasik memahami darah itu sendiri adalah bentuk energi vital. Karena tanpa adanya energi vital darah tidak akan gerak. Ya, begitu pula sebaliknya, ketika energi vital lemah maka darah tidak bisa gerak. Ketika energi vital kuat maka darah akan bergerak dengan bagus. Dan darah itu hal yang padat dan material, namun demikian tetap dia memiliki kekuatan energi. Lagi pula darah tidak dapat dipisahkan dengan energi vital. Darah akan mengalir kalau ada energi vital. Energi vital akan ada dalam kalau dia punya singgasana atau pijakan, di mana keduanya tidak akan bisa dipisahkan. Ini pengertian darah barat dengan darah timur itu ada sedikit perbedaan. Dan darah itu beredar dalam pembuluh darah untuk memelihara organ tubuh. Dan difahami darah itu sendiri aslinya bersifat dingin dan tenang, karena dia cairan. Akan tetapi ketika dia berjalan dan dimasuk ke energi vital dan dia berjalan, maka seharusnya dia memiliki kehangatan. Tanpa kehangatan dan energi vital dia tidak akan bisa jalan. Dan dia digerakkan oleh jantung, energi vital jantung. Dimana di jantung itu sendiri energi panas, sumber energi panas yang ada dalam tubuh, atau sumbernya harorah yang ada dalam tubuh. Tentunya dengan bantuan pernafasan paru dan hati yang mengeluarkan darah. Ini tentunya berbeda dengan barat. Sementara kalau dilihat dari asal muasal pembentukan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau katakan di kitabnya Al-Miftah, dikarenakan di perut ini makanan masuk, maka makanan yang masuk ke dalam perut itulah yang kemudian berubah menjadi darah, dicerna dan dirubah menjadi darah. Dan makanan itu berubah tidak sekedar darah saja, ya, tapi berubah menjadi darah, berubah menjadi empedu hitam, berubah menjadi empedu kuning, kemudian berubah menjadi dahak. Yang mana pendapat ini dipakai oleh orang-orang yang menggunakan ilmu tibu nabawi, ya, atau pengobatan klasik, juga orang-orang yang menggunakan metode pengobatan dengan filsafat. Semisal orang-orang Yunani, Hippocrates, Galen, ya, kemudian orang-orang yang bersama dengan mereka, Ibnu Sina, mereka pun masih memakai permasalahan ini, masih memakai teori ini. Sebagaimana teori klasik lama pun masih menggunakan yang ini. Artinya abad awal maupun abad pertengahan ini masih dipakai. Ya, sampai kemudian dari kedokteran konvensional ini yang tidak memakai. Kan. Maka dengan penuh hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan saluran cairan-cairan tersebut untuk setiap cairan tersebut agar terkumpul di sana. Di mana disebutkan bahwasanya cairan-cairan tersebut, ya, itu akan dikirim kepada organ-organ yang mulia. Dia menjadikan empedu sebagai tempat penampung, maka disebut sebagai empedu kuning, untuk menenangkan, ya, untuk ketenangan. Serta tihal, perut kecil, digunakan sebagai penampung empedu hitam. Sedangkan al-kabid, yakni hati, ini menyerap cairan yang mulia kemudian disimpan di sana. Menyerap, kemudian dia proses menjadi darah, menjadi cairan yang merah dan disimpan di sana. Lalu mengirimkan ke seluruh badan melalui satu urat yang terbagi ke dalam banyak saluran yang mencapai setiap rambut, setiap bulu, setiap urat saraf, bahkan setiap tulang, setiap otot, dengan mengirimkan energi yang menyebabkan kesehatan. Kalau diibaratkan sebuah negara, maka darah itu bisa diibaratkan sebagai tentara, sebagai pasukan. Karena hati atau kabid yang menyerap dan menyimpan serta mengatur volume pengeluaran darah, ini menurut Imam Al-Qayyim. Maka layak ketika orang-orang klasik pada abad awal mengatakan bahwasanya hati adalah jenderalnya, karena ibarat sebuah negara yang mengeluarkan prajurit adalah jenderalnya. Ya, maka para tabib klasik itu mengatakan asal muasal darah ini berasal berarti dari makanan yang kemudian dibentuk oleh perut, ya, kemudian baru dipisah-pisah. Ya. Dan kita tadi sudah menyatakan bahwasanya darah itu sendiri bersifat dingin, maka apabila dia bergejolak atau haja, artinya dia memiliki sifat yang panas keluar dari karakteristiknya. Ini yang kemungkinan salah satu daripada sindrom atau salah satu daripada pola penyakit
gejala-gejala keluhan yang ada pada darah tinggi itu kemudian masuk kepada pola penyakit sindrom darah panas. Ya. Beberapa keluhan darah tinggi itu masuk kategori keluhan pola penyakit darah yang panas. Yang mana kalau hal tersebut terjadi, maka darah harus dikeluarkan. Ya, secepat mungkin dikeluarkan. Apakah itu dengan hijamah? Apakah itu dengan dikeluarkan 10 ujung jari tangannya? Setetes. Ya, dengan segera kemudian setelah dikeluarkan, kemudian dibekam atau diijamah, dilakukan bekam ya atau ijamah ya. Jadi prinsipnya adalah tujuannya adalah keluar darah tersebut. Karena dia bergejolak. Tujuannya adalah dengan keluarnya darah diharapkan ada penggantian darah yang sejuk, yang baru, yang tentunya masih sejuk, masih segar. Ya, walaupun dalam hal ini tentu tidak lepas dari perselisihan. Ya. Kalau para ahli refleksi mengatakan meskipun darah tersebut panas, mereka bisa mijit. Sehingga peredaran darah itu berputar, yang dingin kemudian menyejukkan yang panas, ya toh tidak bisa dikeluarkan juga. Sementara kalau para ahli hijamah mengatakan ya harus dikeluarkan, karena yang panas itu harus dikeluarkan. Tentu yang paling efektif hijamah. Tetapi kedua-duanya tidak bisa disalahkan karena metode ini sudah berjalan. Ya. Tapi kalau bilang efektif tentunya lebih dikeluarkan yang haja itu lebih efektif, kemudian biar tubuh itu mengolah kembali, mengganti dengan yang baru dan yang bagus. Ya, walaupun dengan terapi pun bisa juga gitu ya. Dan ini bisa dinafikan karena kenyataannya faktanya juga demikian. Dan menurut ilmu klasik ada 2 ciri penting dalam produksi darah, di mana kedua-duanya itu berasal dari tubuh. Yang pertama dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kedua dari sumsum yang kemudian bisa juga dirubah, atau esensi yang ada di kuliah, ginjal, kemudian dirubah. Sementara fungsi darah itu sendiri memberi makanan seluruh tubuh, memelihara 2 tangan, 2 kaki, dan seluruh tubuh, tulang belulang dan seterusnya. Maka manakala terjadi permasalahan pada darah, artinya terjadi permasalahan pada seluruh tubuh. Ya. Dan darah itu membasahi seluruh tubuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan darah menjadi bermasalah, diantaranya sebenarnya ada kelemahan darah, pembekuan darah, darah panas. Tapi yang berhubungan dengan hipertensi adalah darah panas. Di mana darah panas ini biasa terlihat pada penyakit panas luar, ya, atau gejala-gejala yang menimbulkan seorang emosi dan seterusnya. Dan menurut pengobatan klasik itu bisa jadi darah tinggi atau hipertensi disebabkan oleh stres emosional, gaya hidup yang tidak sehat, tekanan emosi yang tinggi, yang berlebihan. Hal ini juga dapat menyebabkan stagnasi energi vital hati dan mengganggu keseimbangan antara tubuh dan hararah, sehingga menimbulkan naiknya darah. Dilihat secara sindrom, ini paling tidak ada 3 sindrom yang mewakili yang keluhan-keluhan darah tinggi atau hipertensi ini tercakup dalam 3 sindrom. Yang pertama adalah sindrom hati yang panas membara, di mana gejalanya rasa pahit di mulut, tekanan darah yang mudah naik, terutama kalau marah ataupun stres, buang air kecil kuning dan sedikit, mulutnya kering, cepat emosi, mata merah, wajahnya merah, sakit kepala, ya, bahkan sakit kepalanya parah, kemudian pusing, vertigo. Dan makanan obat yang bagus diantaranya adalah dengan cara merebus 100 gram rumput laut untuk kemudian dimakan setiap hari. Ini kalau gejala atau darah tinggi atau hipertensi yang masuk kepada sindrom hati yang panas membara. Ya, kemudian yang kedua, bisa menggunakan seledri 60 gram. Dicuci, dipotong, kemudian direbus dengan 60 gram beras. Berbarengan dengan 60 gram beras. 60 gram seledri, 60 gram beras, kemudian direbus. Ya. Serta dikonsumsi setiap hari dan lakukan selama 10 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa menggunakan bayam, jamur hitam, jamur putih, asparagus, telur ayam kampung, dan royal jelly. Ini juga efektif digunakan untuk mengatasi darah hipertensi yang masuk kategori sindrom hati
yang panas membara. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua adalah darah tinggi atau hipertensi yang masuk kategori sindrom, gejala keluhannya masuk kategori sindrom asthenia rutubah, lemahnya cairan yang ada pada hati sehingga panas meningkat. Baik hati maupun ginjal kekurangan cairan, kemudian panas meningkat pada hati. Yang mana gejala yang dari sindrom ini adalah tekanan darahnya mulai naik. Terutama jika dia kelelahan, jika dia stres. Ya. Dan ketika buang air kecil sedikit memerah, emosinya cepat, susah tidur. Kemudian nyeri pada pinggang, kalau tidur banyak mimpi. Karena panas, kaki tangan kaku, nyeri di paha, telinga berdenging, bahkan pada pria sering mimpi dan keluar sperma, serta tidur pusing 7 keliling. Adapun makanan obat yang bagus buat mereka orang yang mengalami hipertensi karena yang masuk kategori keluhan sindrom asthenia rutubah hati dan ginjal sehingga panas membara di sana, maka makanan yang bagus adalah diantaranya empedu sapi. Ya, empedu sapi kemudian diremas dengan kedelai hitam. Secukupnya ke empedu, setelah sudah diremas, kemudian di steam sampai matang. Setelah matang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan dimakan 20-30 kedelai hitam setiap kali. Dan lakukan 2 kali sehari selama 1 pekan. Adapun yang ketiga, sarang atau makanan yang lainnya diantaranya bisa menggunakan seledri 250 gram yang direndam dengan air panas selama 20 menit, kemudian dicuci, ditiriskan, dipotong-potong, dibuat jus. Ditambah gula batu cukupnya, kemudian digunakan untuk minum, lakukan setiap hari. Makanan yang bagus, hipertensi yang gejalanya masuk ke sindrom asthenia rutubah, kekurangan cairan sehingga meningkat yang panas di hati dan ginjal. Di antaranya sarang burung walet yang bagus, keju, telur ayam kampung, kacang polong, gula aren, asparagus, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, dan hati ayam. Yang ketiga adalah sindrom hipertensi yang keluhannya masuk kategori sindrom. Di antara gejalanya ini pandangan mata kabur, tangan dan kaki dingin, mulut kering, kemudian buang air kecil secara frekuen di malam hari. Kemudian nafasnya berat saat berjalan, susah tidur, sakit kepala, tapi ringan saja, tidak terlalu berat. Kemudian sakit pinggang, dan banyak mimpi, selalu berkeringat, telinganya berdenging, wajahnya agak merah, kram otot verti, pusing 7 keliling, serta kakinya lemah. Maka makanan yang bagus buat dia kalau terdapat gejala hipertensi yang gejala seperti ini, ya, maka bisa menggunakan seledri 300 gram atau 3 on direbus dengan 5 kurma merah sampai matang. Ya, kemudian rebusan seledri ini diminum, kemudian kurmanya dimakan. Ya, setiap hari selama 1 pekan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan kuning telur, ayam kampung, keju, makan-makan lainnya, kemudian kacang polong, sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, merah jelly, dan seledri. Dan ada beberapa saran ya, bagi para penderita hipertensi sebaiknya menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung garam. Beberapa penderita tidak cocok dengan garam. Begitu pula beberapa penderita darah tinggi, ada yang tidak cocok dengan daging kambing, ada yang cocok. Yang tidak cocok ya jangan. Yang cocok nggak apa-apa. Begitu pula dengan buah durian, buah nangka. Ini lihat siapa yang cocok, karena ada beberapa orang yang jantungnya bocor, darahnya tinggi, tetapi ketika pulang ke Medan makan duriannya, setiap kali singgah ke saudara makan durian, habis itu makan obat, ya, waktu itu makan obat herbal, kemudian singgah lagi makan durian, ternyata tidak ada masalah, ya, bahkan yang pendarahan istrinya karena takut suaminya ada masalah apa-apa. Kenyataannya demikian. Dan yang pasti penderita darah tinggi wajib hindari rokok dan alkohol. Nah, itu yang jelas. Ya. Dan bagi yang tidak cocok dengan kopi, boleh hindari kopi. Ya, tetapi adapun alkohol dan rokok atau minum-minuman keras dan rokok, itu pastinya semuanya tidak boleh. Ya. Dan penderita harus banyak istirahat, melepaskan ketegangan batin, karena kebanyakan permasalahan ini disebabkan karena emosional, yang mana terkadang
dasar terapi klasik ini yakni tujuannya menenangkan emosi, menenangkan energi vital hati, meredakan panas hati, kemudian memulihkan keseimbangan antara tubuh dan hararah dengan diadakan dialog psikologis. Dan pada umumnya penderita tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam konflik. Dan pernyataan bahwa penyakit ini sebagian besar yakni tekanan darah tinggi atau hipertensi ini sebagian besar itu dikarenakan tekanan emosi dan konflik, biasanya ditolak oleh para penderita karena mereka nggak sadar. Maka adakan dialog psikologis dengan baik, ya, mudah-mudahan bisa menjadikan solusi buat mereka. Tentunya dialog psikologis atau penenangan kolbu tidak akan bisa tercapai dengan baik dan benar kalau yang digunakan tidak berasal dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada terapi penyakit kolbu yang sempurna, tidak ada terapi penyakit kolbu yang paling bagus kecuali apa-apa yang datang dari Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Datangi kajian, itulah terapi kolbu yang paling bagus, paling dibenarkan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya